Halo, selamat pagi guys, kembali lagi di channel Ferry Motovlog Zero. Ya, kali ini depan gue sudah ada oli Shell Helix HX5 15W40 berkemasan 1 liter ya, dan sudah ada Yamaha Bison. Nah, di sini gue ingin menambah oli ya. Jadi di sini gue akan membahas bagus mana, apakah lu ganti oli atau nambah oli ya. Topik hari ini adalah nambah oli atau ganti oli. Nah, topik ini adalah sebuah topik yang sudah lama pengen gue bahas, tapi gue sedang mencari-cari datanya terlebih dahulu sebelum membahasnya. Jadi topik ini sebenarnya penuh pro kontra ya guys. Jadi kalau teman-teman lihat di internet ada mekanik-mekanik dan gue harus ngambil kunci ya kayaknya ya. Untuk membuka ini agak keras. Oke, gue akan segera kembali, jadi stay tune. Alright, gue sudah kembali guys. Sekarang gue sedang bawa tang, jadi gue akan membuka ini terlebih dahulu ya, mengendorkan supaya lebih mudah. Ya, sambil dibahas aja guys. Sudah dibuka. Jadi sebenarnya banyak mekanik yang berpendapat bahwa kalau oli sudah mencapai limit tertentu, kalau gue pribadi biasanya kan 1000 km ya. Gue nggak pakai bulanan berapa bulan atau apa, biasanya gue pakai kilometer. Kenapa? Karena kalau pakai kilometer itu lebih pasti guys. Kalau bulanan, 1 bulan kalau lu melajunya 2000 kilo, ada yang lu melajunya cuma 1000 kilo, ada yang lu cuman melajunya bahkan tidak sampai 200 kilo karena jarang dipakai motornya, itu jadi nggak akurat guys. Jadi gue biasanya patokannya kilometer. Nah, banyak mekanik yang berpendapat bahwa kalau oli sudah mencapai misalnya kayak gue 1000 km harus ganti oli guys. Misalnya gue pakai Helix ini, kadang ada yang juga pakai Fastron, ada yang pakai Motul, ada yang pakai Top One, macam-macam. Tergantung motor kalian dan keenceran kalian. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa oli itu sebenarnya nggak perlu diganti guys. Jadi tergantung seberapa kotor oli tersebut baru diganti. Jadi karena biasanya kalau motor ber-cc 150 ya, terutama yang tidak beradiator kayak gini, berdasarkan pengalaman gua, dulu gue pakai Minerva VX 150 ya, dan sekarang si Bison ini, dua-duanya mengalami hal yang sama, yaitu oli susut. Nah, di sini gue akan jelaskan dulu oli susut itu apa, sambil membahas tentang pro kontra topik ini. Jadi oli susut itu adalah ketika lu mengisi oli baru ya, oli baru sesuai kapasitas ini Bison 150 cc, olinya 1 liter. Nah, ketika lu mengisi oli 1 liter lalu lu gunakan ya, kita gunakan motor ini, nanti suatu saat karena kurangnya efisiensi dari mesin, oli itu kan susut. Jadi harusnya kapasitas oli ini 1 liter kurangan dikit lah guys, paling nggak 1 liter kurangan dikit. Nah, kenapa oli bisa susut? Karena 1, pembakarannya kurang maksimal. Kedua, efisiensi mesin udah turun. Contohnya apa? Misalnya kayak ring sayar sudah aus, dan komponen listrik lainnya seperti CDI, coil, dan yang lain-lain itu ada pengaruhnya guys. Jadi ada beberapa faktor. Jadi yang gue tahu itu cuma dua hal tadi, kurangnya efisiensi mesin dan kondisinya udah nggak bagus gitu. Jadi seperti itu guys, yang gue tahu hanya itu, hanya sebatas itu. Jadi intinya oli saat gue ingin ganti sesuai jadwal 1000 km, oli ini pas gue tuang di kaleng atau tempat ya, atau tampah gitu, gue tuang itu cuma 400 mili guys, nggak nyampe 1 liter. Bayangin kemana oli 600 mili setengahnya, atau kadang kemana oli 400 mili setengahnya. Jadi terkadang nggak tentu, kadang ini oli 1 liter 1000 mili saat gue jadwal ganti biasa 1000 kilo, yang gue tuang kadang 600 mili sisanya dengan kondisi sangat kotor, kadang 400 mili, kadang pernah sampai 300 mili ya. Taunya dari mana ngukurnya? Gue masukin ke botol-botol kecil gitu guys. Jadi kayak botol ini, botol apa kayak gitu ya, botol air mineral gitu. Itu biasa gue masukin situ. Nah, di situ ketahuan kalau kemasannya 600 mili, setengahnya artinya 300 mili. Nah, kenapa seperti itu oli susut? Karena tadi dua hal yang tadi guys. Nah, sekarang oke, cukup rame. Ya, lanjut lagi. Jadi seperti itu guys. Nah, kenapa sekarang gua akan membahas hal ini? Karena hari ini adalah jadwal tepat gua harus mengganti oli yang sudah 1000 km. Nah, di sini kalau di kamera mungkin oke, cukup rame. Ada mobil material masuk. Ya, lanjut saja. Kita lanjutkan lagi. Jadi kalau di kamera mungkin tidak terlihat ya seberapa kotor ini, tapi yang jelas kadar olinya itu udah kurang. Di sini teman-teman bisa lihat ya, udah kurang ini.
Artinya kalau dari indikator oli sini saja udah ketahuan. Kalau teman-teman mau lebih akurat, lebih baik baut di sini ya. Ini kalau gue tutup dulu ya, lebih bagus. Di sini teman-teman bisa lihat di baut sini ada baut kunci 16 kalau gua nggak salah ya, 16 atau 17 kalau nggak salah. Dibuka, nanti pakai tempat gitu. Nanti kita tuang olinya. Nah, setelah dituang olinya, itu akan ketahuan kapasitas oli tersebut sisa berapa, guys. Nah, sekarang gua akan menambah oli ya, mempraktekkan sendiri. Sebelumnya gue nggak pernah guys nambahin oli, gue selalu ganti sesuai jadwal. Tapi karena mengalami hal ini berkali-kali, gue coba tanya bokap gue dan beliau berkata bahwa olinya tidak terlalu kotor, jadi coba aja kita tambah olinya gitu. Jadi nggak usah diganti guys olinya. Sebenarnya ada beberapa faktor guys. Jadi ganti oli dengan nambah oli itu ada beberapa faktor perbedaannya. Yang gue tahu ya, menambah oli mungkin ya, ini mungkin gue belum nyoba karena hari ini gue baru mau nyoba nambah oli ya seada-adanya. Jadi faktor perbedaannya yang gue tahu, kalau menambah oli itu satu, menurunkan performa. Kenapa? Karena oli bekas yang sudah melaju ya, untuk melumas motor yang melaju maksudnya sekitar 1000 km ini bercampur dengan oli yang nol, masih grease ya, masih baru, masih gres. Itu bercampur guys, itu menyebabkan penurunan performa satu. Yang kedua, efisiensi mesin katanya sih bakal turun karena ya tadi sama halnya dengan pencampuran oli yang sudah bekas 1000 km dengan oli baru. Nah, di sini gua akan uji secara langsung ya. Nanti teman-teman saksikan saja kira-kira seberapa cepat sih performanya sebelum ganti oli dan sesudah ganti oli, terutama akselerasi ya guys. Yuk kita langsung tuang saja olinya. Nanti gua akan tambahkan video tersebut di akhir video ya. Gue tuang aja. Kita tuang secara hati-hati supaya jangan tumpah. Karena kalau tumpah ini akan nyusahin. Oke, segini dulu ya. Sayangnya di botol ini nggak ada indikator sisanya. Tadi sebelumnya gue udah jelasin ya guys. Ada dua macam untuk perawatan motor oli ya. Jadi ada penambahan oli dan penggantian oli. Itu yang pertama. Yang kedua, pro kontra ya. Tadi soal efisiensi mesin, soal segala macam ya. Kalau kelebihan ganti oli jelas itu nggak usah dibahas guys. Itu akan jadi baru semua, pelumasan lebih maksimal, itu udah pasti lebih guys. Jadi itu nggak perlu dibahas panjang lebar dan teman-teman pasti udah tahu. Nah sekarang di segmen terakhir yang gue bahas sekarang adalah kekurangan masing-masing dari tahap-tahapan untuk perawatan motor dari segi pelumasan mesin ya. Kelemahan dan kelebihan terutama ya. Lebih lengkapnya gini guys. Kalau kelebihan dari ganti oli, kelebihan dari ganti oli ya, full ganti, tuang dari bawah lalu diganti full. Kelebihannya adalah yang pertama, itu pasti pelumasan lebih optimal ya kan. Lalu yang kedua, mesin lebih terawat. Karena pelumasan optimal tersebut, otomatis komponen terlumasi dengan oli baru pastinya lebih terawat guys, lebih awet. Dari mulai ring seher, piston dan lain-lain semua. Lalu kekurangannya menurut gua, yang pertama kalau ganti oli kekurangannya ya pasti cost efisiensinya lebih kurang ya dibanding dengan nambah oli. Kenapa? Karena setiap lu ganti oli lu menghabiskan 1 liter kemasan baru seperti ini. Nah kalau lu nambah oli, lu cuman pakai setengah ya. Saat lu ganti oli, lu cuma pakai setengah, lu pakai full. Lalu setelah untuk tambah oli, kita cuman pakai setengah ya. Nambah oli cuma pakai setengah. Jadi jelas masih sisa setengah. Nah, ketika periode selanjutnya harus tambah oli lagi, setengah ini bisa kita pakai lagi guys. Jadi jelas cost efisiensinya kalau untuk penambahan oli lebih bagus seperti itu. Nah, kalau untuk penambahan oli, kelebihannya tadi sudah gua katakan, dari kekurangannya si ganti oli ya. Kelebihannya yaitu jelas cost efisiensi lebih bagus, lebih hemat. Karena 1 liter ini kalian bisa pakai 2 kali ya guys. Kalian semua bisa pakai 2 kali, setengah aja cukup, misalnya nambah. Lalu
bulan berikutnya atau 1000 km berikutnya atau 1200 km berikutnya kalian tinggal tambah aja. Lalu kalau misalnya kekurangannya untuk tambah oli, kekurangannya adalah yang pertama itu jelas satu, kalau kelebihan uangnya. Apa yang terjadi kalau kelebihan uangnya? Ya, di sini gua akan paparkan lebih lengkapnya tentang kelebihan oli ya di video berikutnya. Jadi pantengin terus guys, jangan sampai lupa. Secara singkatnya, kelebihan oli itu bisa menyebabkan ngebul ya, mesin bakal ngebul ya. Mesin ngebul, ngalir ke knalpot, ya knalpotnya ngebul juga sama guys. Ini masih kotor banget ya, belum gue cuci. Jadi seperti itu, mesin ngebul. Lalu setelah itu, kalau nuangnya kebanyakan, nanti si sisa oli ini tidak akan akurat. Jadi harusnya nambah setengah, nanti belum berikutnya setengah, kan akurat. Kalau misalnya nambahnya sekarang asal tuang aja, nanti kebanyakan bisa ngebul. Lalu di sini pun takarannya jadi kadang kalian uangnya cuma 400 mili, kadang berikutnya 600 mili, jadi nggak akurat guys, akan tidak akurat. Lalu selanjutnya kekurangannya jelas itu yang ketiga adalah pelumasan mesin kurang optimal menyebabkan efisiensi mesin turun, itu jelas banget guys. Ya mungkin seperti itu. Nah sekarang setelah oli gue tambah, teman-teman bisa saksikan seberapa cepat akselerasinya ya sebelum ganti sebelum ganti oli. Tapi sebelum tambah oli dan sesudah tambah oli guys. Check it out. Oke guys, gue ada di atas motor sekarang. Jadi sesuai vlog gue akan uji ya seberapa efisien sebelum penambahan oli ya. Yuk kita mulai, 1, 2, 3. Seperti itu guys ya. Nanti kita bandingkan dengan sesudah penambahan oli. Oke, check it out. Oke guys, sekarang gue udah di atas motor. Jadi sekarang gue akan uji motor gue. Sekarang sudah gue tambah oli ya. Jadi sesuai vlog gue ya kan. Sekarang gue akan uji seberapa efektif kalau gue sudah menambah oli. Jadi kan kemarin motor gue kurang oli ya, udah gue tambahin. Sekarang gue di atas motor dan gue akan segera mengujinya seberapa efektif. Jadi gue cek belakang dulu ya, masih cukup rame. Sekarang gue tunggu sepi. Setelah sepi gue akan coba geber ya, geber sampai gigi 4 atau gigi 3 kurang lebih. Seberapa efektif kalau gue udah nambah oli guys. Yo, 1, 2, 3. Ya, penambahan performanya lumayan guys. Jadi gua merasakan sendiri tarikannya lebih enteng ketika oli sudah ditambah ya. Oke, gimana teman-teman, sudah saksikan kan seberapa cepat akselerasi gua daripada Yamaha Bison ini setelah tambah oli dengan sebelum tambah oli ya, seperti itu guys. Gimana menurut teman semua, apakah kita recommendednya harus tambah oli atau harus ganti oli? Kalau gue pribadi, gue lebih prefer ganti oli guys. Ganti oli itu lebih manjur. Secara kalau pendapat pribadi gue, cost efisiensi tidak terlalu berpengaruh karena ganti oli dibandingkan dengan penggantian komponen yang tidak terawat dengan baik, itu lebih mahal ganti komponen engine guys. Lalu yang kedua, pendapat gue adalah kenapa gue lebih memilih ganti oli, karena ganti oli itu lebih gampang. Kalian tinggal keluarin oli bekasnya, pindahkan, tutup lagi baut yang ada di bawah sini, lalu buka tutup sini dan diisi, selesai, just like that. Kalau misalnya untuk penambahan oli, memang kalian tinggal tuang aja di sini. Tapi resikonya adalah kalau kebanyakan tadi, lalu untuk tidak akuratnya sisa oli dan lain-lainnya, lalu kecemasan kita atas komponennya ini seberapa terlumaskan dengan baik dan lain-lainnya, tidak sebanding dengan cost efisiensi yang tadi gua sebelumnya katakan guys. Mungkin seperti itu aja. Tampilkan komentar kalian di kolom komentar apabila kalian ada pendapat soal tambah oli dan ganti oli ini. Dan jangan lupa
like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. See you in the next video guys. Semoga tips dan vlog kali ini bisa membantu teman-teman semua. Bye bye semua, selamat beraktivitas.